kurikulum vitae Pak Guru Marianto. Ini sambil ini operator ya. Sambil menunggu kita akan bacakan kurikulum Pak Guru Pak Marianto, dilahirkan pada tanggal 4 April 1962 di Kisaran Sumut. B. Ya. Memiliki silsilah yang unik. Saya bacakan dari buku Pak Marianto, buku lama sih. Saya ada buku baru, cuma kebetulan tidak saya bawa. Ya, ini nanti dibantu share screen oleh operator. Masih proses, sambil proses. Ini saya bacakan bahwa Pak Marianto ini sejak masih mudanya ini sudah aktif di kegiatan pramuka, kemudian Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, pada usia 11 tahun sudah hobi membaca, belajar sendiri, kemudian sesuatu yang berhubungan dengan bela diri. Nah, ini sekilas saya kopikan kilas profil Pak Marianto yang Bapak Ibu sekalian bisa baca di buku-buku terbitan terkait ilmu Satria Nusantara. Ya, ini foto Pak Marianto masih mudanya ya. Nah, kayaknya Pak Marianto ini harus memberikan foto terkini ya. Oke, jadi ini sekilas dan bagaimana sejarah Pak Marianto, Pak Guru Marianto yang sudah sejak awal punya misi untuk kesehatan dan mendirikan Satria Nusantara secara resmi pada tanggal 31 Agustus 1985 di Jogja, dan sejak tahun 92 ini sudah tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Dan ini buku terbaru Pak Guru, ya nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan lewat Pak Wayan dan Pak Imam dan Bapak-bapak pelatih utama. Oke, minta tolong stop share. Oke. Itu sekilas tentang Pak Guru, dan hari ini kita mau berbagi cerita, terutama tentang topik kita hari ini adalah rahasia olah nafas Satria Nusantara untuk meningkatkan imunitas, kesehatan dan kebugaran, karena seringkali di unit-unit manapun ini COVID ini sedang merajalela. Nah, di sini mohon Pak Guru Marianto untuk bisa memberikan motivasi kita semua supaya aktif kembali dan tetap percaya diri. Oke, kepada Pak Marianto waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk? Suaranya kurang keras, Bapak. Kecuali Pak Marianto. Bapak Ibu mohon kecuali Pak Marianto bisa menonaktifkan speakernya supaya nanti kualitas suara Pak Guru bisa terdengar jelas. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang masih memberi kesempatan kepada kita pada pagi dan siang ini sehingga kita bisa bersama-sama walaupun pertemuan di Zoom. Alhamdulillah bisa hadir hampir dari seluruh Indonesia. Salam dari Padepokan untuk semua anggota.
Mohon maaf, ini Bapak masih mute ya, ask to unmute. Oke, Sudah, oke Bapak. sudah oke ya. Oke, sudah Bapak. Ya. Salam dari Padepokan, salam sembuh sehat dan saudara. Semoga kondisi semua di daerah baik-baik saja dalam rangka mengamankan diri kita terhadap pandemi yang masih berlangsung dan bertambah ganas ini. Pagi ini saya akan mengajak bersama-sama untuk melihat lagi kondisi kehidupan kita dan terutama untuk pengertian-pengertian tentang hubungan dengan kesehatan dan daya tahan tubuh kita masing-masing. Yang pertama adalah saya ingin mengajak kembali lagi melihat apa sebetulnya arti hidup dan arti mati dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah hidup itu prinsipnya sederhana, yaitu adanya pertukaran zat di dalam sel tubuh kita, atau orang sering menyebutkan dengan istilah metabolisme. Jadi, kalau kita masih hidup, berarti masih terjadi pertukaran zat. Sehingga kebalikan jadi hidup adalah mati, yaitu berhentinya semua pertukaran zat di dalam sel tubuh kita. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa kualitas hidup seseorang itu tergantung dari kualitas pertukaran zat dalam selnya. Nah, untuk memahami itu tentu kita perlu tahu berapa lama sih sebenarnya Allah memberi kesempatan kepada kita untuk tetap bisa bertukaran zat dalam sel itu. Atau istilah orang sekarang, sebetulnya berapa sih harapan hidup manusia di dunia ini? Dari catatan statistik ataupun sejarah menunjukkan bahwa rekor dunia umur tertua di dunia adalah umur 119 tahun. Sedangkan yang masih hidup sekarang, rekornya dipegang oleh seorang wanita berumur 117 tahun. Nah, yang luar biasa adalah harapan hidup tinggi itu di negara Jepang. Di negara Jepang sekarang menurut statistik terakhir mereka, itu masih ada 80.000 orang itu yang berumur di atas 100 tahun. Luar biasa. 80.000 orang lebih itu yang berumur di atas 100 tahun. Nah, kalau dilihat harapan hidup rata-rata di Jepang, itu untuk pria sekitar 81 tahun dan untuk wanita 87 tahun. Pembandingnya adalah di Indonesia, harapan hidup untuk wanita ada 73 tahun dan untuk pria ada 69 tahun. Jadi kalau lebih banyak perempuan di dunia ini wajar, terutama lebih banyak janda daripada dudanya. Karena melihat perbedaan harapan hidup antara laki-laki dan perempuan. Nah, kita banyak yang sering lalai sehingga kurang memperhatikan apa sih sebenarnya penyebab kematian seseorang. Kita hanya tahu bahwa mati adalah takdir, tapi kita tidak mau mempelajari sunnatullah sebab akibat seseorang itu meninggal atau tutup usia. Semua sebutnya peristiwa sama. Orang itu meninggal atau orang itu mati itu karena terjadi kegagalan sistem dalam tubuhnya. Karena kegagalan sistem tubuhnya terjadi, apa yang berikutnya terjadi? Maka berhentilah semua pertukaran zat di dalam selnya. Makanya kalau diperiksa, biasanya apa? Napas atau denyut jantung. Kalau denyut jantung sudah berhenti, maka peredaran darah berhenti, maka berhenti pula semua peredaran atau pertukaran zat. Maka orang itu dinyatakan mati. Nah, kegagalan sistem itu sekitar 4 penyebabnya. Ya, karena pas orang itu meninggal, itu terjadi 4 penyebab. Yang pertama adalah karena sudah tua, sudah aus, induk selnya itu sudah habis atau istilahnya telomernya
sudah habis. Dan itulah orang mati karena alami, secara alami. Harusnya orang yang mati secara alami itu berumur sekitar 100 sampai 120 tahun secara alami. Itu sebetulnya yang kita harapkan terjadi pada tubuh kita. Jadi jatah kita memang diberikan Tuhan sudah habis di dunia ini. Sekitar 100 sampai 120 tahun. Ya. Nah, penyebab kedua adalah kegagalan fungsi tubuh. Terjadinya penuaan dini atau istilah orang sekarang degeneratif. Mengapa itu terjadi? Karena kesalahan kita pribadi, kita masing-masing, karena pola makan yang salah, pola istirahat yang salah, kurang berolahraga, kurang bergerak, stres yang meningkat, kekurangan sinar matahari, dan lain sebagainya. Jadi gagal fungsi akibat penyebabnya kita sendiri. Yang ketiga, penyebab kematian kegagalan sistem adalah serangan makhluk halus. Sekarang yang terjadi, yaitu diserang oleh virus, bakteri, parasit, dan lain-lain yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Jadi istilah saya serangan makhluk halus ini. Karena antibodi kita yang lemah, maka serangan makhluk halus itu berhasil melululantakkan, merusak sistem dalam tubuh. Maka terjadilah kegagalan sistem sehingga meninggallah manusia itu. Kenapa antibodi kita lemah? Nah, beberapa penyebab juga hampir sama dengan penyebab degeneratif, yaitu cara makan yang salah. Ya. Ini kok Pola makan salah, syutingnya ayah keluar. istirahatnya yang salah, kurang bergerak, stresnya tinggi, kekurangan sinar matahari. Penyebab keempat kematian adalah kecelakaan atau orang biasa sebut accident. Tiba-tiba terjadi kecelakaan mobil, maka rusaklah sistem tubuhnya, berhentilah pertukaran zatnya. Jadi pada umumnya kematian disebabkan oleh penyebab tadi itu, ya. Karena sudah memang tua secara alami, terjadi gagal fungsi karena degeneratif, terjadi serangan oleh makhluk halus yang tidak bisa kita tangkal, dan terjadinya kecelakaan. Nah, mari kita lihat bersama-sama supaya kita lebih memahami apa yang menyebabkan cepatnya terjadi kematian pada tubuh ini. Yang pertama, kenapa orang Jepang itu usianya bisa lebih panjang dibanding orang Indonesia? Ternyata salah satu adalah pola makan mereka. Pola makan mereka adalah pertama itu tinggi proteinnya, disertai oleh banyaknya makan sayur dan buah. Di Indonesia yang banyak dimakan adalah justru karbohidrat, yang penting kenyang, sehingga gizinya tidak seimbang. Nah, protein itu sangat penting dalam pertukaran zat yang sifatnya membangun sel. Jadi kalau sel kita rusak, harusnya penggantinya lebih baik. Kalau lebih baik, maka terjadi regenerasi yang baik, orang itu akan menjadi lebih awet. Tapi sebaliknya, kalau pengganti sel dari makanan yang kita makan kurang baik, maka akan terjadi degeneratif atau akan terjadi penuaan dini. Jadi perhatikanlah pola makan ini, mulailah makan cukup protein dan sayur dan buah. Kalau saya biasa mempraktekkan, bagi saya telur itu 2 itu wajib tiap pagi. Ya. Sayur itu sehari bisa paling tidak 4 macam, buah itu paling tidak 2 macam. Ya. Itu akan mencukupi kebutuhan vitamin, mineral, juga antioksidan untuk tubuh ini sehingga dia bisa merawat tubuh dengan baik. Yang kedua harus kita perhatikan adalah faktor istirahat. Biasakanlah tidur, itu paling tidak itu tidur malam itu 7 jam. Jangan kurang dari 7 jam. Kenapa demikian? Karena pada saat tidur itulah keluarnya hormon-hormon pertumbuhan untuk memperbaiki semua sistem yang rusak ketika kita beraktivitas di siang hari. Dengan kita istirahatnya benar juga, maka saraf parasimpatik
itu akan mengendalikan semua yang hubungan dengan jantung pembuluh darah. Jadi yang tekanan darahnya tinggi akan dinormalkan. Yang pencernaannya terganggu juga akan dinormalkan. Jadi kalau orang kurang tidur, sebenarnya itu cenderung akan meningkatkan tekanan darah. Juga akan mengganggu sistem pencernaan. Ya. Jadi jagalah istirahat dengan baik, maka kita terhindar dari penyakit-penyakit sifatnya gangguan ke jantung pembuluh darah dan pencernaan. Yang berikutnya tidak kalah penting adalah gerak atau berolahraga. Saya dari dulu selalu menekankan bahwa gerak adalah ciri-ciri kehidupan. Tidak ada gunanya orang hidup kalau dia sudah tidak bisa bergerak. Nah, nanti kita akan bahas belakangan mengenai olahraga karena hubungan dengan latihan Satria Nusantara. Yang keempat adalah usahakanlah dalam hidup ini stresnya minimal. Stres dibutuhkan, tetapi tidak perlu banyak-banyak. Cukup untuk bisa kita punya motivasi untuk menjadi lebih baik. Itu stres yang kita butuhkan sebetulnya minimal. Tetapi kalau kita sudah dihinggapi oleh stres yang membuat kita sulit tidur, makan tidak enak, nah itu sebetulnya akan merusak tubuh karena stres itu meningkatkan adrenalin dan hormon kortisol, itu yang memacu organ itu kerja keras, yang menyebabkan peradangan-peradangan terjadi di seluruh tubuh kita. Itu sebabnya stres punya penyebab utama juga penyakit apapun yang timbul termasuk antibodi yang melemah. Berikutnya yang sekarang ini sedang jadi sorotan adalah sinar matahari, lingkungan. Sebetulnya kita pantas bersyukur bahwa Indonesia letak sinar matahari, kaya dengan yang disebut orang vitamin D. Tapi sayang, orang Indonesia itu malah takut sama panas. Karena apa? Karena takut hitam, katanya ibu-ibu begitu. Ya. Padahal vitamin D yang gratis itu dari sinar matahari. Ya. Sekarang baru kalau sudah kena COVID, baru pada mau berjemur. Ya. Sudah terlambat sebenarnya. Tapi ya enggak apa-apa daripada tidak, kan begitu. Nah, faktor zat yang paling penting adalah hubungan dengan napas. Penderita COVID sekarang baru mengerti dan paham betapa pentingnya napas itu. Ya. Kalau belum mengalami orang sesak napas, nggak tahu dia betapa pentingnya napas. Ya. Nah, padahal di SN kan kita sehari-hari sudah latihan pernapasan, sudah tahu lah rasanya kalau tahan napas seperti ada. Apa itu rasanya? Nah, orang-orang yang sudah kena COVID, ketika dia mulai sesak napas, dia mulai merasa ternyata pentingnya latihan napas ya di sini ini ya. Kalau kita tidak makan, itu lebih dari seminggu kita tidak mati. Kalau kita tidak minum, 3 hari kita masih kuat. Tapi kalau kita tidak makan oksigen, 3-5 menit sudah game over. Sistem tubuh sudah mulai rusak. Nah, sehingga memang sangat penting sekali memperhatikan ya konsumsi oksigen ini dengan baik. Kalau kita melihat cara-cara latihan yang diberikan di Satria Nusantara, sebetulnya itu caranya tidak sulit dan sederhana. Yang pertama adalah latihan SN melatih kita pertama dengan napas dasar. Apa itu napas dasar? Napas dasar adalah tarik napas, tekan tahan, setelah itu beraktivitas. Ya, buat jurus. Semakin kuat dan semakin lama kita bisa menahan napas, maka tubuh kita semakin dilatih untuk meningkatkan efisiensi penggunaan oksigen dalam tubuh. Kalau bahasa medisnya, tubuh dilatih untuk hipoksia
kekurangan oksigen, tapi tetap harus beraktivitas dengan keras. Maka yang terjadi adalah adaptasi perubahan sel akan terjadi dalam menanggapi peristiwa itu. Kalau dulu Profesor Santoso mengatakan bahwa sebenarnya latihan SN itu adalah kita setiap latihan disuruh daki gunung. Karena apa? Karena di atas gunung oksigennya sedikit, tapi tetap kita harus pasang kuda-kuda untuk mendaki. Nah, ibaratnya seperti itu. Maka secara fisiologis perubahan terjadi akan meningkatkan semua kemampuan tubuh. Mulai dari sel itu menggunakan oksigen yang efisien, darah merah kita, HB kita akan meningkat karena tubuh tidak mau menerima ketidaknyamanan itu. Tubuh akan berusaha semakin nyaman, maka dia akan merubah dirinya semakin kuat dan semakin kuat. Perubahan efisiensi, perubahan di HB darah akan meningkat, cairan tubuh juga semua akan meningkat menanggapi proses latihan kita tekan dan tahan napas itu. Ya. Jadi terjadilah efisiensi penggunaan oksigen dan lain-lain dalam tubuh ketika kita latihan napas dasar. Napas dasar diberikan di tingkat dasar, pengendalian halus, dan pengendalian keras. Semua yang tekan tahan napas lama itu tujuannya adalah meningkatkan kemampuan tubuh untuk efisiensi. Ya, semua diarahkan ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, masuklah yang namanya napas gabungan. Apa yang disebut napas gabungan? Napas gabungan adalah tarik, tekan tahan, dan keluar. Jadi tekan tahannya sudah tidak lama. Tetapi di sini ada peningkatan kemampuan bernapas yang luar biasa. Ada istilah sebetulnya tarik napas segitiga, tarik tekan tahan keluar segitiga. Ada juga tarik tekan tahan keluar kosong segi 4. Ada juga napas segi 5. Ya. Tarik, tekan tahan, keluar segi 5. Ada lagi napas segi 6. Tarik, tekan tahan, keluar kosong segi 6. Apa yang terjadi dengan tubuh ini ketika kita bernapas seperti itu? Maka terjadilah peningkatan kapasitas paru-paru kita yang luar biasa. Semua dikembangkan menjadi maksimal. Semua sistem organ, otot, pernapasan ditingkatkan menjadi maksimal. Sehingga dengan latihan pernapasan SN ini, sebenarnya tubuh kita itu dibuat pintar dan efisien gunakan oksigen, tetapi sekaligus juga dengan napas gabungan, tubuh itu disuruh menjadi pintar mencari, kaya dengan oksigen. Sehingga kalau ada gangguan pandemi seperti sekarang ini dengan COVID-19, itu sebenarnya bagi orang SN itu tidak masalah, asal dia mau tetap latihan napas. Karena tubuhnya sudah pintar menggunakan, juga pintar mencari. Jadi dia tidak akan mengalami hal-hal yang fatal sebetulnya kalau dia sudah latihan SN andai kata terpapar. Ya. Nanti kita jelaskan lagi berikutnya. Nah, ada penelitian yang sangat menarik, baru-baru ini saya baca di Colorado University. Orang kalau latihan napas setiap hari 5 menit saja, napas dalam maksudnya, itu ternyata dalam menurunkan tekanan darah itu lebih baik dibanding orang jalan 1,5 jam per hari dalam waktu 6 hari per minggu. Jadi cukup latihan napas 5 menit saya, tapi napas dalam yang benar itu cukup 5 hari seminggu. Itu ternyata manfaatnya menurunkan tekanan darah jauh lebih baik dibanding orang yang buang waktu 1,5 jam dengan berjalan. Apalagi dalam latihan SN, kita tuh lakukan keduanya, berjalan sampai bernapas dalam. Maka orang SN sebenarnya tidak perlu takut dengan tekanan darah tinggi. Karena apa? Ketika proses itu terjadi, ternyata tubuh kita memproduksi namanya nitrit oksida. Nah, nitrit oksida itu manfaatnya adalah melemaskan pembuluh darah.
ya. Dia akan melemahkan pembuluh darah sehingga tekanan darah kita akan menjadi turun. Jadi harusnya orang-orang yang latihan SN cenderung tekanan darahnya akan rendah. Saya sendiri tekanan darah saya biasanya hanya sekitar 70, 100, 70, 110. Padahal saya sekarang sudah mau masuk kepala 6. Ya. Mungkin kalau orang biasa cenderung naiknya udah 90, 140, dan lain sebagainya. Nah, dengan manfaat ini, kita bisa lihat bahwa penelitian-penelitian banyak dilakukan oleh ahli-ahli di bidangnya, ya, masing-masing. Yang pertama kita bisa melihat hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. Noviar ketika beliau lagi tesis S2 di kedokteran UI. Ya. Melihat apa hubungan latihan SN dengan napas tadi, tarik napas, tekan napas, ya, keluar napas, jangan sambil bergerak. Ternyata dalam waktu 3 bulan saja, latihan seminggu 3 kali, itu bisa meningkatkan kemampuan kerja jantung dan paru-paru itu sekitar 19,8%. Atau kita bulatkan menjadi sekitar 20%. Hanyalah waktu 3 bulan. Arti berikutnya apa? Maka jantungnya meningkat kemampuan kerjanya sekitar 20%. Paru-parunya juga sistem alveolinya terbuka. Lebih bagus 20%. Sistem otot, organ pernapasan juga meningkat sekitar 20%. Ya. Arti lebih ke dalam lagi, maka kerja arteri pembuluh darahnya juga semakin baik. Maka otomatis juga tekanan darahnya juga akan menjadi turun, di samping kualitas pertukaran zatnya semakin sempurna. Jangan lupa, fungsi jantung adalah pompa paling utama dalam tubuh. Semakin bagus kerja jantung, maka semakin bagus distribusi makanan ke seluruh sel tubuh. Ingat, kualitas hidup ditentukan oleh kualitas pertukaran zat. Orang itu cepat tua atau tidak tergantung kualitas pertukaran zatnya. Itu tesis S2 dari Dr. Noviar dari kedokteran UI. Berikutnya, ada penelitian tentang hasil latihan dilihat dari hormon anti stres dan juga hubungan dengan antibodi. Itu disertasi S3 dari Dr. Siswantoyo di kedokteran Erlangga. Latihannya sama, diteliti 3 bulan, seminggu 3 kali. Sebelum latihan diambil darahnya. Selesai latihan lebih kurang 1,5 sampai 2 jam diambil lagi darahnya. Nah, dilihatlah kandungan beta endorfinnya. Beta endorfin itu hormon anti stres. Lawannya itu kortisol, hormon stres. Nah, setelah 3 bulan latihan, dibuatlah statistik, diuji statistik, dan hasilnya ternyata peningkatannya sangat signifikan. Sehingga kesimpulannya adalah latihan SN akan sangat menurunkan faktor stres. Nah, kalau stres orang itu menurun, apa yang terjadi pada antibodinya? Antibodinya juga akan meningkat. Orang stres itu merusak antibodi. Dengan antibodinya yang bagus, maka nanti dia akan otomatis kebal terhadap serangan-serangan makhluk halus atau serangan-serangan virus, bakteri, dan lain-lain. Nah, jadi penelitian itu juga langsung mengacu ke antibodi. Nah, dari sanalah kelihatan bahwa dengan latihan SN, itu antibodinya meningkat dengan baik. Maka yang biasa gampang kena flu, ya, masuk angin dan sebagainya tidak akan terjadi kalau dia sudah rutin latihan SN dengan baik. Nah, penelitian yang lain adalah berhubungan dengan metabolisme oleh Profesor Rojak dari Fakultas Kedokteran Unhas. Beliau melihat pengaruh latihan SN terhadap HDL, LDL atau orang sebut kolesterol baik, kolesterol yang jelek, ya, juga lipid lemak tubuh. Nah, dengan latihan SN ternyata memang meningkatkan HDL atau kolesterol baik dan menurunkan LDL atau kolesterol yang jahat. Sehingga secara keseluruhan kolesterolnya menjadi lebih baik. Juga yang tidak kalah menarik adalah beliau juga meneliti pengaruh orang semakin rajin, semakin tinggi tingkatan dalam latihan SN, itu ternyata secara kejiwaan, ya tes MMPI-nya, itu ternyata
lebih baik dan lebih baik. Jadi makin tinggi tingkatannya, makin lama dia latihan SN, secara kejiwaan caranya stabil. Nah, itu sesuai juga yang Bapak Suwanto ya tadi, bahwa stresnya sudah menurun. Ya. Jadi gamblang, orang latihan SN, manfaatnya akan dia dapatkan adalah secara fisik. Ya. Jantung, paru, pembuluh darah, organ, dan otot akan menjadi sehat. Secara mental, karena stresnya minimal, secara kejiwaan dia lebih stabil, maka secara mental juga akan menjadi manusia yang lebih baik. Nah, itu prinsipnya kita latihan SN ke sana. Nah, apa sebenarnya kelebihan latihan SN dibanding olahraga lain? Pertama adalah latihan SN siapapun bisa ikut. Ya. Asal dia sudah bisa tahu cara narik napas, cara nekan napas, cara keluar napas, dia bisa ikut. Dari umur mau 8 tahun, 10 tahun dia bisa ikut. Terus sampai umur berapa? Sampai umur berapapun bisa. Kita punya anggota sekarang yang sudah umur di atas 90 tahun. Bisa ikut, gak ada masalah. Kenapa? Karena kita mau latihan fisik yang berat. Konsentrasi kita lebih ke pengolahan napas. Kelebihan yang kedua apa? Di mana saja kita bisa latihan. Jadi jangan sampai karena COVID, di mana-mana PPKM darurat, terus anggota nggak latihan. Oh tidak, di rumah juga bisa latihan. Bahkan ada teman saya itu, dia setiap keluar kota aja, nggak ada tempat dia latihan di kamar hotel. 3 meter nggak apa-apa, maju, balik kanan, maju lagi, balik kanan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak latihan. Di mana saja kita bisa latihan. Nah, yang ketiga tentu dengan latihan SN ini terbaik adalah karena kita bisa dapatkan manfaat maksimal. Dengan satu metode latihan, kita bisa meningkatkan antibodi, kita bisa menurunkan stres, kita bisa mencegah penyakit-penyakit degeneratif, ya. Kita juga bisa meningkatkan kebugaran jantung dan paru. Jadi banyak manfaat yang kita bisa peroleh dengan latihan SN itu dengan cara yang kalau dilihat sepintas sangat sederhana. Tapi karena kita mengolah langsung ke napas yang hubungan dengan zat yang paling penting dalam hidup ini yaitu oksigen. Bahkan manfaatnya juga akan menjadi maksimal. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa saya sampaikan kepada seluruh anggota, tidak usah takut sama COVID. Ya. COVID itu sebetulnya hampir sama dengan flu saja kok. Ya. Jadi asal kita jaga pola makan kita, istirahat kita oke, latihan kita teratur, ya. Latihan sampai jemur matahari, udah nggak ada masalah dengan COVID itu. Ya, nggak usah khawatir. Kita punya antibodi yang baik. Kalau terpapar pun tidak akan parah selama kita bisa kondisi. Karena perlu saya ingatkan, manfaat olahraga apapun, termasuk latihan SN, itu tetap harus dilakukan secara teratur. Karena apa? Kalau tanpa teratur, kita nggak bisa nyimpan manfaat itu. Manfaat olahraga itu hanya bisa disimpan sekitar 2 kali 24 jam. Jadi yang ideal latihannya adalah seminggu paling tidak 3 kali. Hari ini latihan, besok libur. Latihan lagi, libur lagi. Terus selang-seling seperti itu. Nah, manfaatnya akan kita dapatkan terus. Ya. Jadi berkesinambungan terus menerus. Jadi jangan sampai ada yang merasa, wah saya udah lama latihan SN, kepingin libur. Hilang manfaatnya. Jadi jangan kaget kalau dengar mantan pengurus, mantan pelatih, terus sakit, dan sebagainya. Ya karena tidak bisa ditabung, seperti kita makan dan minum. Nggak bisa kita hari ini makan 10 piring, terus nggak makan 10 hari. Nggak bisa. Tubuh kita nggak diciptakan untuk seperti itu. Minum 1 liter, terus nggak minum 1 hari. Nggak bisa. Tubuh kita diciptakan dengan metabolisme makhluk yang paling sempurna. Sudah ada aturan mainnya. Ya, jadi pahami itulah bahwa latihan yang dibutuhkan adalah teratur, terukur, terada, dan berkesinambungan terus-menerus. Ya, jadi jangan pernah berpikir untuk berhenti latihan.
Lawang gurunya aja nggak pernah berhenti latihan kok. Nggak latihan SN ya lari. Pokoknya harus bergerak terus kalau kita tetap mau hidup. Kalau mau punya kualitas hidup yang baik, bergeraklah. Maka pertukaran zat kita akan semakin baik. Dari mana kita tahu bahwa latihan kita baik atau tidak? Metabolisme itu nanti akan memberitahu. Ya. Saya mau umur 60, saya kalau ditimbang dengan alat yang pakai ionisasi, alat itu mengatakan secara biologis tubuh saya itu body X-nya masih 31. Nah, itu berarti latihannya berhasil. Ya. Jadi tubuh kita itu bisa menunjukkan hasil itu otomatis. Beda antara umur kronologis dengan umur biologis itu bisa 20 tahun kalau kita latihan dengan baik. Ingat, kualitas hidup ditentukan oleh kualitas metabolisme, oleh kualitas pertukaran zat. Semakin baik pertukaran zat dalam tubuh kita, berarti semakin berkualitas pula hidup kita. Orang yang bugar tidak perlu takut penyakit. Tapi kalau orang sehatnya statis, harus takut penyakit. Orang yang bugar itu artinya apa? Sistem tubuhnya semua berjalan dengan baik. Antibodinya juga kuat. Ya. Stresnya juga jadi minimal. Jadi sistemnya sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan dalam menciptakan kita. Pinter-pinterlah menservis tubuh. Pinter-pinterlah merawat tubuhnya. Maka jatah 100 sampai 120 tahun akan tercapai. Kalaupun kita meninggal karena tua. Bukan karena kegagalan sistem yang kita buat sendiri, bukan karena kegagalan sistem, karena diserang oleh makhluk halus tadi. Ya, terima kasih Bu Putu, kami kembalikan. Kalau ada diskusi kita bisa lanjutkan. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Pak Marianto. Sudah cukup jelas pertanyaannya, penjelasannya, dan itu tadi teman-teman Satria Nusantara di seluruh Indonesia sebenarnya tidak perlu cemas ya, karena Moderator suaranya agak kecil, cemas, moderator. iya. Oh, oke, saya nggak pakai ini aja ya. Oke. Iya, kami nangkap sekarang agak kecil. Oke, terima kasih. Ya, tadi sudah dari Pak Marianto sudah jelas bahwa kita sebenarnya tidak perlu terlalu cemas ya, walaupun tidak boleh ceroboh juga. Asal latihan rutin minimal 2 hari sekali atau seminggu 3 kali, karena perlu teratur, terukur, terarah, dan berkesinambungan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa pertanyaan, dan sebelum Bapak Ibu, saya harapkan jika ingin menyampaikan langsung pertanyaan kepada Pak Guru, nanti bisa raise hand, nanti saya akan beri kesempatan, dan bisa juga menulis di chatting, dan nanti akan saya bacakan. Dan buat Bapak Ibu yang ada di Jember dan juga beberapa yang mungkin masih terjangkau, akan ada door prize hari ini sesuai yang kami janjikan. Door prize-nya dari mana? Ya, ada yang mau lewat sebentar lagi, tulis di chatting, dan nanti akan saya bacakan. Dan buat Bapak Ibu yang ada di Jember dan juga beberapa yang mungkin masih terjangkau, akan ada door prize hari ini. Ini dari Senyum Media, dari Penasehat SN Jember, ada yang mau lewat setelah dinding. Kemudian Juklo Cafe del Resto, ini ada dan juga Hongkong di waktu-waktu yang ditentukan. Ini dari kemudian ini ada kopi, ada dari kemudian Jombang Cafe del Resto. Nah, ini kopi Jember. Nanti mungkin jika ada pertanyaan yang terkait di waktu yang tentang Satria Nusantara, ada kopi bisa meluncur ke motor Anda. Dan yang terakhir adalah Siat Sutrapi. Ini kayaknya buat teman-teman di Jember ya. Nah, ini kopi Jember, tangan dan kaki yang terkait Oke, demikian sponsor kita KPIB. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mendukung kegiatan ini. Teman di Jember ya.
Maaf, suaranya termute, Ya, Bu. oke, iya. Ini Suaranya ada raise hand hilang. dari Pak Sugiman. Ya, ini saya beri kesempatan awal untuk Bapak Ibu yang raise hand, dan kemudian nanti saya akan bacakan jika ada pertanyaan dari Teh Rina Bogor, Teh Vera, kemudian dari SN Bekasi dan lain sebagainya. Monggo Pak Sugiman. Terima kasih, Bu. Surabaya, nggih. Nggih, Saya monggo dari waktunya. LPTD LPTD Surabaya. Nggih, Ya, terima monggo. kasih, Bu. Saya mau tanya Pak Guru, bahwasanya latihan SN itu kan idealnya kan teratur, terukur, terarah, dan berkesinambungan. Gitu ya. Ya. Terus maksudnya terukur itu kita evaluasinya kita itu dengan apa dan butuh berapa hari atau berapa minggu sekali kita ukur indikasi latihan kita itu sudah benar gitu Pak Guru. Terima kasih. Ya. Pak Guru langsung aja. Langsung dijawab aja, Bu. Langsung Pak Guru. Baik, Pak. Yang disebut ukur itu ada dua, Pak. Yang pertama itu tugas pelatih, itu harus tahu saat latihan itu anggotanya sudah masuk zona latihan atau belum, diukur dari heart rate atau denyut jantung per menitnya. Jadi yang ideal latihan yang disebut terukur adalah ketika sedang latihan, diukur jantung itu denyutnya itu sekitar 70 sampai 80% dari denyut maksimal masing-masing peserta. Kalau diukur sederhana itu maksimalnya itu 220 kurangi umur. Jadi itu pelatih juga harus tahu ketika sedang latihan, misalnya buat jurus 1 sampai jurus 10, selesai jurus 10 masing-masing suruh periksa denyut nadinya. Kira-kira dihitung 10 detik, itu berapa denyutan, nanti tinggal dikalikan 6. Nah, masing-masing sudah harus tahu tabelnya, oh zona latihan jantung saya sekian. Itu untuk tugas pelatih. Tugas Bapak Ibu adalah mengukurnya itu sederhana. Kalau Bapak Ibu itu bangun tidur, biasakanlah ukur denyut jantungnya, nadinya itu sebelum turun dari tempat tidur 1 menit itu berapa denyutan. Kalau latihannya sudah bagus, semakin lama itu semakin rendah. Kalau orang normal, Pak, kita bicara orang normal, itu sekitar 70-an itu oke. Tapi kalau kita yang terlatih, saya sendiri, saya bangun tidur, denyut jantung saya cuma sekitar 43 sampai 45 per menit. Betapa efisiennya kerja jantung itu. Ketika kita tidur, nggak perlu cepat-cepat. Ya, dia sangat santai. Sering orang nggak paham bahwa sebetulnya setiap manusia ketika dilahirkan sudah dicatat sama Tuhan. Jantungmu hanya bisa berdenyut 3 miliar kali. Jantungmu hanya bisa denyut 3,5 miliar kali. Habis itu, ya habis. Jadi siapa yang suka jantungnya denyut cepat, cepat habis, cepat over. Ya. Jadi latihlah jantung itu punya otot yang baik. Ya. Jadi yang disebut terukur itu 2, Pak. Pelatih di lapangan setiap latihan harus tahu yang latihan itu zona latihan jantungnya berapa. Ya. 70-80% yang bagus. Terus untuk peserta anggota sendiri, biasakan bangun tidur untuk memeriksa denyut jantungnya. Karena jantung nggak pernah bohong, Pak. Kalau Bapak kena infeksi, misalnya kena flu saja, itu yang bisa denyut jantung per menit 60, itu nanti naik jadi 75, naik jadi 80. Karena apa? Lagi ada perang di dalam. Kalau Bapak kurang tidur, denyut jantung nanti akan naik. Karena apa? Karena kurang oksigen tubuh ini. Kalau Bapak lagi stres, itu nanti denyut jantung istilahnya juga akan naik. Jadi jantung nggak pernah bohong. Dia kerja berdasarkan kebutuhan tubuh. Jadi biasakanlah mengukur dirinya masing-masing. Kalau misalnya bangun tidur, besok pagi ngecek itu masih 70, nggak apa-apa. Nah, tapi semakin kita latihan, katakanlah tiap bulan kita periksa, itu nanti akan semakin turun. Itu berarti latihan kita berhasil dengan baik. Ya. Saya kira itu bisa berlanjut. Oke, terima kasih Pak Guru. Ngoten nggih Pak Sugiman, ini juara lari kemarin ya pas terakhir acara di Padepokan ya Pak Sugiman.
Ya. Ya, juara Oke, itu. kemudian selanjutnya yang raise hand ini ada Ruli. Ruli ini Pak atau Bu ya? Oh, Bapak Ruli. Monggo memperkenalkan diri dulu, Bapak. Masih di mute, Bapak? Bisa di-unmute dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat, salam sehat Pak Guru. Saya SN Gorontalo. Saya bergabung baru sekitar sebulan. Ya, mantap. Ada yang ingin saya tanyakan Pak Guru tentang tadi menahan nafas itu yang tadi sempat disinggung hipoksia. Yang saya ketahui di dalam ilmu kesehatan itu, ketika otak tidak diasupi oleh oksigen dan dia terjadi hipoksia itu, kekurangan oksigen, dia pengaruh dan akan rusak otak tersebut. Nah, kalau dalam SN itu bagaimana ilmunya sehingga itu justru akan, sebab saya pernah latihan sendiri di rumah, itu pernah hampir pusing ketika berusaha untuk memaksimalkan menahan nafas tersebut. Kami kira demikian. Terima kasih. Ya. Oke, terima Jadi kasih Pak Ruli. Monggo Pak Guru. Ya, memang benar Pak. Rata-rata kalau orang yang tidak terlatih, seperti misalnya pendaki gunung amatiran lah, nggak pernah latihan, nggak apa, terus naik gunung nanti dia kena mountain sickness Pak. Di atas dia pasti akan pusing dan sebagainya karena kekurangan oksigen. Nah, latihan di SN itu menghilangkan gejala-gejala seperti itu karena latihan SN itu mulai dari awal. Bapak ingat lagi waktu pradasar tidak disuruh nahan napas yang lama, mulai dari 5 langkah, mulai dari 6 langkah. Kalau pelatih bilang 6 langkah, ya sebenarnya Bapak hanya praktek paling 3 langkah. Udah curi napas itu 3 langkah. Seperti itu. Nanti ketika Bapak berlanjut, tambah lagi, tambah lagi. Jadi tubuh itu dilatih bertahap, Pak. Seperti persis kalau anak kita belajar puasa, Pak. Nah, anak kita belajar puasa nggak langsung maghrib baru buka puasa, Pak. Nah, dilatih dulu apa? Setengah hari. Azan zuhur sudah boleh makan, minum. Terus puasa lagi. Nah, sama latihan kita juga kita buat seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Yang disebut merusak otak, merusak organ itu kalau 3-5 menit, Pak. Latihan SN itu sudah kita ukur. Kalau dasar kita butuh tahan napas dasar, itu kita ukur hanya 25-30 detik, Pak. Nggak ada setengah menit. Ya, karena kita tujuannya memang latihan hipoksia, bukan hipoksia beneran, Pak. Kalau pengendalian itu sekitar 2 kali lipatnya. Ya, nggak sampai 1 menit lah. Kita udah pernah coba tes yang ujian penjuru, Pak. Itu tahan napas, kita masukkan ke kolam renang. Kalau masukkan kolam renang kan kalau bocor napasnya kan ketahuan, Pak. Itu ada yang kuat sampai 160 detik, Pak. Hampir 3 menit masih kuat dan muncul nggak pusing nggak apa-apa. Karena apa? Karena dilatih bertahap. Kuncinya itu ya Pak ya, dilatih bertahap. Tubuh akan beradaptasi terus menerus. Jadi nggak usah khawatir Pak. Hipoksia di SN hipoksia itu sangat ringan meningkat pelan-pelan sehingga tubuh makin terlatih, makin kuat. Tubuh kita sempurna, Pak. Kalau dia dilatih, dia akan meningkat terus kemampuannya. Ya, terima kasih. Selamat siang, Pak Marianto. Oke, terima kasih Pak Guru. Dan mudah-mudahan jawaban Pak Guru memuaskan Pak Ruli ya. Rajin latihan ya Pak Ruli ya. Walaupun 1 bulan, baru 1 bulan, insya Allah dengan berlatih secara bertahap, kapasitas vital paru-paru akan meningkat. Ini sepertinya sudah tidak ada yang raise hand lagi. Kalau begitu, saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman Satria Nusantara yang menuliskan di chat. Ini Pak Guru, ada Teh Rina dari Bogor. Ya, saya panggil Teh Rina karena saya pernah 4 tahun jadi anggota SM Bogor ya. Dari Teh Rina ini ada pertanyaan, jika batuk atau flu atau kena COVID, apa yang perlu dilakukan oleh anggota? Ya, itu kemudian saya ada gabung-gabung dengan beberapa pertanyaan lain. Kemudian ini ada dari Mas Yan dari Kaltim, apakah ada resiko jika latihan dilakukan di terik matahari?
Kemudian ini ada 4 pertanyaan dulu ya Pak Guru ya. Kemudian dari Pak Malik. Bu, Kenapa? foto satu-satu supaya gak hilang. Bu. Satu-satu. Oh iya Pak Guru. Oke. Dari Teh Rina dulu ya Pak Guru ya. Kalau batuk atau flu atau kena COVID, apa yang perlu dilakukan? Ya, monggo Pak Guru. Sebetulnya itu sangat relatif. Kalau saat kita terserang oleh yang saya sebut makhluk halus tadi ya, bisa dalam bentuk virus, bakteri, parasit, jamur, macam-macam itu. Nah, kalau yang saya katakan di awal tadi, kalau jantung kita itu berdenyut lebih cepat luar biasa, katakanlah biasanya 60, 70, terus kok mendadak naik sampai 100, itu berarti terjadi perang Bratayuda dalam tubuh itu. Perangnya perang agak dasar. Nah, kalau perangnya agak dasar, kita merasa badan kita lemas dan sebagainya, istirahat dulu. Beri kesempatan antibodi untuk membentuk pasukannya dulu. Ya. Kalau kondisi kita agak enak, nah baru mulai latihan, itu nanti akan membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi kalau kondisi sedang perang besar-besaran di dalam, istirahat dulu. Tapi beri dia makan dan minum yang benar. Ya. Buah-buahan diperbanyak, protein diperbanyak, karena itu pasukannya menambah antibodi. Ya. Minum juga yang banyak. Kalau perlu ditambah dengan madu, itu sangat baik. Tambah minum jahe, itu sangat baik. Ya. Jadi beri dia bantuan melalui makanan dan minuman supaya pembentukan antibodi semakin baik. Kalau kondisi sudah enak, nah baru mulai dari latihan napas. Kalau masih gerak agak sulit, napas duduk aja nggak apa-apa, karena jangan lupa napas duduk itu menenangkan dan membuka sistem paru-paru. Ya, karena menenangkan buka sistem paru-paru, maka otomatis stres kita menurun. Kalau stres menurun, berarti dia membantu antibodi meningkat. Ya. Jadi seperti itu perlakuannya. Lihat kondisi masing-masing. Tiap orang beda-beda kalau dapat serangan makhluk halus seperti itu. Infeksi itu tanggapan orang beda-beda. Seperti waktu kita misalnya vaksin awal. Ada yang divaksin rasanya demam. Ada yang pusing. Macam-macam. Ya, tergantung antibodi masing-masing. Nah, saya divaksin malah nggak terasa apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Reaksi tubuh orang beda-beda. Ya. Saya kira itu untuk pertanyaan Bu Putu. Pertanyaan berikutnya silakan. Pertanyaan berikutnya dari Mas Yan Kaltim. Apa ada risiko Pak Guru kalau latihan di terik matahari? Ya, oke. Langsung. Menurut peneliti, sinar matahari yang paling Tidak. itu adalah ketika sekitar jam 9, jam 10-an, itu hanya sekitar 15 menit. Lebih dari itu nanti cenderung merusak. Ya. Kalau kita mau matahari yang agak lama, ya agak pagi. Saya biasanya kalau olahraga itu bisa 2 jam, 3 jam kena matahari, tapi saya mulainya dari jam 6. Ya, jadi tidak terlalu sinarnya tidak terlalu banyak lah ultraviolet yang kena kita. Karena kita butuh sebenarnya tidak terlalu banyak. Ya. Jadi lihat jamnya. Jangan terus kita terik matahari jam 12, jam 1 itu nanti malah merusaknya lebih tinggi dibanding manfaatnya. Ya, saya kira itu ya. SN Gorontalo bertanya. Oh, enggak, ada dari Gorontalo lagi. Iya, monggo silahkan Bapak dari Gorontalo langsung bertanya. Tidak, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya dari Gorontalo mengenai nama saya juga Bapak, termasuk, nama saya Anwar, saya Anwar, okay. SN Gorontalo. Jadi saya ini masih baru. Saya kembali ke prinsip dasarnya aja, Mbak. Di mana tubuh kita membutuhkan banyak sekali pasokan oksigen O2 ya. Sementara di SN kita dipasang untuk menahan oksigen, menekan dan lain-lain. Apakah itu tidak akan bertentangan dengan kontradiksi dengan tubuh kita yang dimana kita juga memerlukan banyak pasokan oksigen dalam diri kita? Itu saja. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maklum karena orang baru tetap saya jawab. Sebenarnya penjelasan saya tadi sudah pertanyaan baru sama Iya. juga. Oke, Sama saya jawab. ya, pertanyaannya sama. Nggih. Saya jawab, saya kasih contoh yang sederhana. Hmm. Bapak tahu makan dan minum itu penting, Pak? Ya, Nah, kenapa kok kita disuruh puasa, Pak? Karena puasa akan membuat kita lebih sehat. Kenapa demikian? Karena dengan puasa itu tubuh kita dilatih untuk kekurangan sedikit, Pak. Nggak banyak. Ya. Puasa paling berapa jam? 14 jam. Tubuh itu belum kekurangan beneran. Latihan SN sama, Pak. Latihan SN napasnya cuma sebentar, Pak. Kalau itu berakibat fatal, kalau kita 3 menit sampai 5 menit tahan napas itu bisa game over. Jadi latihan napas itu justru meningkatkan kemampuan tubuhnya beradaptasi. Yang tadi udah saya jelaskan, kalau napas dasar itu meningkatkan efisiensi penggunaan oksigennya. Nanti kalau Bapak udah masuk ke tingkat gabungan itu meningkatkan kapasitasnya mencari oksigennya dari napas segi 3, segi 4, segi 5, segi 6. Meningkatkan kemampuan kapasitas mencari oksigen. Itu Pak ya. ya. Terima kasih Assalamualaikum. Pak Guru. Assalamualaikum. Oke, Pertanyaan semangat selalu dari SN Gorontalo. Kemudian yang selanjutnya ini dari ini dari Bekasi. Jakarta pertanyaannya. Oh, Dari nggih. Jakarta. Gimana? Dari Jakarta saya boleh masuk Oh, pertanyaan. nggih, monggo Pak. Ini sebentar lagi ini ada beberapa, saya akan bacakan beberapa pertanyaan dari chat. Monggo Pak. Ya. Mohon raise hand ya yang akan mengajukan pertanyaan. Oke, saya tanyakan ya. Pak Marianto, selamat siang. Siap, Pak silakan. Marianto. Ya, jadi Saiful ya. Saiful, kimia 81. Oke. Oke ya. Silakan. Pak Marianto, Silakan. saya itu Pak, saya tanggal 30 ya. Tanggal 30 itu kena COVID itu. Ya. PCR saya positif, CT value-nya 15. Tanggal 30 kemarin ya. Ya. 30 Juni ya. Nah, kemudian saya kemarin tes itu sudah negatif. Dari tanggal 10 saya tes sudah negatif. Ya. Cuman badan masih lemes nih. Untuk mempercepat recovery-nya gimana caranya ya? Oke. Ya. Terima kasih ya. Oke. Ya, Mas Haful itu teman kuliah saya di 81 ini. Oh. Ya. Nah, Mas Haful yang harus hati-hati karena kemungkinan punya komorbid. Jadi memang pemulihannya itu biasanya lebih lambat. Itu pertama, kalau komorbid itu menunjukkan sistem tubuh bekerja kurang sempurna. Makanya yang bahaya kenapa komorbid itu antibodinya tidak sekuat orang normal. Jadi pertama yang harus diperbaiki adalah terutama pasokan nutrisinya. Pasokan nutrisinya itu protein harus lebih dari biasanya, buah dan sayur harus lebih dari biasanya. Terutama itu jangan mengurangi aktivitas gerak. Kalau sudah negatif sebenarnya prinsipnya tubuh sudah siap untuk dipulihkan lebih baik. Jadi bergerak kalau perlu ya, kalau sekarang PPKM darurat ya banyak jalan mondar-mandir ya di dalam rumah. Jangan banyak duduk, jangan banyak tidur karena banyak duduk dan biar bahasa gampang tidak bergerak itu menurunkan antibodi. Ya. Orang bergerak itu meningkatkan metabolisme. Jadi yang membuat kita menjadi lebih kuat, lebih segar itu karena kita bergerak, ya. Sehingga denyut jantung kita juga meningkat, sirkulasi atau istilahnya pertukaran zat tadi di sel akan semakin baik. Jadi jangan banyak duduk, jangan banyak diam. Kalau mau berjemur ya berjemur sampai jalan-jalan aja, ya. Pokoknya gerakan jantung parunya untuk bergerak sehingga napasnya juga lebih dalam. Gitu ya. Terima kasih. Yo, sampai ketemu. Ya. Gorontalo Imran. Semangat sehat Pak Saiful Anam. Pak, mohon maaf ini saya membaca chat dulu ya Pak ya. Ditahan dulu ya Pak ya. Oke, saya mau membaca chat lagi dari Teh Rina. Teh Vera dari Bogor yang menanyakan biasanya kalau meditasi duduk awal dan duduk akhir kan harus berdekatan. Nah, ini karena COVID maka kita tidak boleh menempel. Nah, itu gimana Pak Guru? Nah, ini saya gabungkan dengan pertanyaan Pak Ahmad. Rata-rata teman-teman di daerah
ya, itu merasa khawatir ketika harus latihan SN yang itu bertemu dengan orang lain. Nah, bagaimana ini Pak Guru? Itu pertanyaan dari Pak Ahmad yang mirip dengan punyanya Teh Vera. Oke, monggo Pak Guru. Apapun peristiwanya, mencegah itu lebih baik. Ya, mencegah itu lebih baik. Jadi biasakan aja kalau ketika latihan bersama-sama, kan kita nggak tahu, bisa aja teman kita itu antibodi bagus, dia OTG, ya. Nah, kalau orang OTG kan bisa menyebarkan virus kemana-mana. Jadi walaupun kita aturan umumnya itu adalah kalau duduk napas harus berdekatan, itu kan kondisi normal. Kalau sekarang nggak normal kok. Jadi duduk aja jarak 2 meter nggak apa-apa. Apalagi latihannya di tempat yang luas, nggak masalah, duduk jarak 2 meter nggak apa-apa. Nah, ketika kita latihan bersama-sama juga sama, jangan berdekatan, diatur. Sebetulnya kita latihan biasa juga merentangkan tangan sebenarnya udah cukup jaraknya. Nah, kalau sekarang merasa kurang, direntangkan lagi 2 kalinya, sehingga tidak berdekatan jarak latihannya. Nah, bagi yang mampu loh ya, catatannya, bagi yang mampu latihan sambil pakai masker itu lebih baik. Nanti pasokan oksigen lebih sedikit itu. Ya, lebih megap-megap itu latihannya. Kalau nggak mampu ya buka maskernya nggak apa-apa, asal jaraknya sudah benar. Ya. Nah, yang paling penting adalah saya perhatikan sering anggota itu habis latihan makan sama-sama. Nah, penularannya akan terjadi di situ karena makan nggak mungkin pakai masker. Ya. Nah, terus suka ngobrol, karena ngobrol nggak mungkin jaraknya 2 meter, 3 meter nggak mungkin. Nah, jadi sementara PPKM ini ya, hilangkanlah makan bersama-sama itu. Kalau mau bawa makan nggak apa, bawa pulang masing-masing. Take away saja, take away. Ya, bawa pulang makan di rumah masing-masing. Ya, tetap prokes dijaga. Latihan kita itu tujuannya meningkatkan antibodi supaya makin sehat dan makin bugar. Jadi jangan nanti pulang bawa penyakit ke keluarga. Ya, itu dicegah dari awal. Begitu, Bu. Oke, wah ini banyak yang tersindir ini Pak Guru. Kita terpapar bukan karena latihan ya Pak Guru, justru ngobrol dan makan-makannya itu tadi. Wah ini teman-teman SN di seluruh Indonesia yang habis latihan kita bisa ngopi. Nah, tolong dikurangi dulu nggih Pak nggih Pak Guru nggih ya. Oke, ini sebelum saya membacakan, ini juga menjawab pertanyaan dari Pak Sancoyo dari Bekasi, bagaimana apa ketika latihan apa perlu memakai masker atau tidak, sudah terjawab oleh Pak Guru. Nah, ini ada 2 pertanyaan yang tentang penyakit berat nih Pak Guru. Nah, sebelum ke sana, ini Pak dari Bandung, SN Bandung, Pak Ermaula ini. Mangga Pak Ermaula, nggih, raise hand nih, kayaknya mau ngobrol dengan Pak Guru nih. Oke, silakan Pak Erma. Ya, matur nuwun Mbak Luh Putu. Pak Guru, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini kalau secara teknis semua mengakui bahwa latihan SN itu sangat bermanfaat, dan saya pribadi pun itu sangat terbantu dengan latihan SN, di mana nggak mudah capek lah, keliling-keliling Nusantara itu nggak persoalan. Tapi yang jadi masalah begini Pak Guru, ini fakta di lapangan. Banyak ribuan anggota kita sebetulnya yang sudah pernah mengikuti latihan SN, dan itu kalau kita tanya secara langsung, mereka sepakat bahwa latihan SN itu betul-betul sangat bermanfaat dan kebugaran mereka itu memang betul-betul sangat baik. Juga pelatih juga demikian. Tapi kenyataannya banyak yang malas latihan misalnya seperti itu kan. Bahkan ada yang tidak pernah latihan lagi, lalu kondisinya ngedrop. Ini sebetulnya gimana ya? Termasuk ketika kita mengajak orang lain, kok malas gitu untuk ikutan. Padahal manfaatnya tuh luar biasa. Demikian Pak Guru, terima kasih. Apa sih sebetulnya masalahnya itu? Makasih. Terima kasih Mas R, masukan yang bagus ini. Makanya kita harus mensosialisasikan bahwa manfaat olahraga itu tidak bisa ditabung. Mungkin selama ini ada yang merasa bisa ditabung karena dulu udah latihan lama, ya udahlah berhenti saja. Harus dijelaskan persis makan dan minum. Jadi semua harus kita kembali kepada motivasi masing-masing. Ya. Sebenarnya kalau orang sudah paham manfaatnya dan dia punya motivasi untuk hidup dengan nyaman,
dengan sehat, dengan bugar untuk selanjutnya, dia tidak akan berhenti latihan. Di mana saja, kapanpun dia adalah akan latihan. Karena saya punya teman, dia malah nggak pernah latihan di lapangan, nggak pernah naik tingkat. Tapi setiap saya ketemu, dia pasti ngacung. Saya tetap latihan seminggu 2 kali, 3 kali. Keluar kota saya tetap latihan di kamar hotel. Dan akhirnya apa? Ketika pernah saya tes dia waktu sateran, ternyata kebugaran dia baik dan dia tidak pernah punya penyakit apapun. Padahal dia nggak pernah naik tingkat itu. Dia karena merasa manfaatnya, dia merasa kalau saya sakit, uang apapun nggak ada gunanya. Yang semua nggak ada gunanya. Nah, kalau dia punya motivasi kuat seperti itu, dia udah nggak perlu lagi kita suruh, dia otomatis. Dilarang nggak bisa itu. Dilarang pun dia nggak mau. Jadi sekarang bagaimana menyadarkan orang yang tidak punya motivasi itu memang cukup berat. Tapi kembali lagi bahwa di dunia itu ada seleksi alamiah yang nggak bisa kita lawan. Namanya piramid itu sedikit ke atas, ya. Tidak ada yang terus besar ke atas, itu nggak ada. Ya. Kalau nanti semua masjid penuh, nanti surga nggak muat, orang bilang kan begitu. Ya. Jadi semua itu ada seleksi alami lah. Kewajiban kita sebagai pengurus adalah mengajak. Sampaikan bahwa manfaat olahraga nggak bisa ditabung. Ya. Seenak apapun kita makan, pasti besok kita mau makan lagi. Nah, sama dengan latihan ini. Saya kira itu ya Mas Er ya. Tenun Mas. Oke, demikian Pak R dari SN Bandung. Kemudian ini Pak Guru, ini di chatting ini ada pertanyaan dari teman kita anggota Satria Nusantara yang sakit berat ini Pak Guru. Kayaknya harus dijawab duluan ya. Ini ada yang bertanya terkait dengan muka kesemutan. Itu bagaimana cara mengatasinya? Dari Bu Nilawati Yusuf. Ini tidak disebutkan dari SN mana. Jadi kesemutan di sekitar mulut dan wajah. Kemudian ada juga ini tidak disebutkan dari SN mana, tidak disebutkan nama juga, tapi beliau mengungkapkan penderita bengkak jantung. Sudah latihan rutin, alhamdulillah membaik. Fungsi jantung 23% menjadi 31%. Kayaknya ini dari SN Jember deh ini kayaknya ya. Oke, namun saat ini perut membesar dan sulit untuk mengolah nafas. Dibuat tarik napas panjang, denyut di leher kencang seperti tercekik. Lalu kepala pusing. Nah, ini mohon petunjuk dari Pak Guru. Jadi ada dua keluhan dari anggota Satria Nusantara. Nggih, monggo Pak Guru. Ya, sebenarnya itu keluhannya satu, itu metabolit pertukaran zat yang terganggu, ya. Pertukaran zat yang terganggu itu. Hanya hubungannya, keluhannya ada hubungan dengan sistem saraf di muka dan sekitarnya, terus ada hubungan dengan pembuluh limpa, kerja sistem organ dalam, sehingga penumpukan cairan. Nah, tentunya karena kejadian sakitnya itu sudah bertahun-tahun lama, jangan berharap keajaiban. Proses perbaikan juga bertahap. Yang penting tadi jagalah latihan seminggu 3 kali, tapi latihan dengan terukur. Ya, minta tolong pelatihnya diawasi dengan baik latihannya seminggu 3 kali. Nanti proses itu akan berjalan, pembenahan bertahap akan terjadi. Ya, intinya itu yang dirasakan adalah hubungan gangguan dengan saraf sekitar wajah dan sirkulasi cairan di sistem tubuhnya. Ya, yang hubungan dengan cairan bening, pembuluh limpa, ya, terus kerja jantung dan sebagainya. Nah, itu memang pertukaran zat yang kurang sempurna, ya, karena gangguan selama ini macam-macam. Ya, jadi tolong latihan saja bertahap, seminggu tetap 3 kali, lakukan sesuai kemampuannya. Tapi harus dilakukan karena supaya tubuh beradaptasi, memperbaiki dirinya dari dalam. Saya selalu menekankan bahwa jiwa dan tubuh itu penyembuh terbaik, bukan yang lain. Kita membantunya dengan memberikan nutrisi yang baik, ya, sehingga dia bisa bekerja secara maksimal. Saya kira itu, Bu. Betul?
Oh, nggih, menarik sekali ya. Ini memberikan semangat buat teman-teman karena latihan rutin itu terus harus dilakukan yang semangat karena recovery tubuh ini by proses ya. Tidak bisa langsung instan baru 2-3 kali latihan kita langsung sehat, bugar gitu nggih, Pak Marianto nggih. Jadi memang harus bertahap nggih, teman-teman. Nah, ini ada yang menarik nih, Pak. Pak Guru, ini dari SN Lombok. Pak Tukul kalau nggak salah. Nah, beliaunya ini sudah tingkat penjuru, Pak Guru. Tapi diungkapkan di sini Pak Haji Tukul nggih dari Lombok Utara. Tapi kok setelah masuk penjuru ini justru merasa lebih lemah ya kondisinya daripada ketika di PK. Jadi di PK justru lebih fit. Nah, ini sepertinya ini Pak Tukul menanyakan apa ada yang salah ya dengan latihannya. Nah, begitu Pak Guru. Yang pertama, kalau tingkatan itu diberikan, itu sebetulnya memberikan porsi atau kalau orang bilang kalau latihan itu volume yang lebih berat, lebih berat, lebih berat. Kalau mengalami hal seperti itu adalah saya perlu mempertanyakan latihannya jalan lancar atau tidak, latihan seminggu berapa kali, ya. Jangan-jangan nanti waktu di PK latihannya lebih rajin. Tapi sekarang kalau tingkatannya sudah tinggi, malah latihannya jadi malas. Otomatis akan menurun kemampuan. Saya ulang lagi, manfaat latihan tidak bisa ditabung. Semakin tinggi tingkatannya, kalau latihannya teratur, ajak, kondisi akan semakin bagus. Karena kita sudah buktikan ketika orang mau ujian tingkatan itu kan yang 2 tingkat tinggi-tinggian semua diukur loh, semua kita ukur dari profil kebugaran, dari jantung, paru, dari ototnya, semua kan kita ukur. Ya. Kalau tidak meningkat, ya dia nggak perlu naik tingkat. Untuk apa dia naik tingkat? Kalau tingkat yang diberikan tidak meningkatkan sistem kebugaran tubuhnya. Jadi harus diperhatikan lagi latihan rutinnya. Pokoknya saya selalu mengingatkan latihan rutinnya. Karena ingat tubuh beradaptasi kalau kita mau latihan terus-menerus. Tubuh sangat pinter. Tubuh kita sangat canggih. Ya, dia akan beradaptasi. Dia punya memori untuk meningkatkan kemampuannya terus-menerus. Itu, Bu. Oke, Pak Haji Tukul, mudah-mudahan masih join ya dengan kita. Nah, latihannya Pak Haji harus ditingkatkan ya. Oke, ini ada dari pertanyaan Mas ya. Ini ada 2 yang raise hand dari Gorontalo tadi dan sekarang ada Pak Hendra Muklis Ya. Oke, Pak Hendra, monggo silahkan. Dan satu lagi dari Gorontalo. Ya, terima kasih Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera semuanya. Dan salam buat Pak Guru dan teman-teman yang lain. Pada kesempatan ini ada 2 pertanyaan yang saya sampaikan. Pertama tentang tadi Pak Guru di awal menyampaikan untuk anggota untuk ikut latihan itu boleh di usia antara 9 tahun sampai ke atas lah, kan begitu. Nah, cuman masalahnya kita terkadang di SN ini orang mengetahui hanya untuk orang dewasa, latihan olahraga SN ini orang dewasa. Jarang sekali anak-anak atau remaja, ya, atau apakah SMP, SMA, atau yang kuliah pun saya lihat jarang sekali. Tetapi kami di Bekasi, ini sudah mencoba memulai, meskipun di awal ini dari putra saya sendiri untuk ikut latihan SN. Umur dari 14 tahun udah ikut latihan. Tetapi beliau latihan itu ya bingung karena kan teman-temannya itu orang dewasa semua, Bapak Ibu gitu loh. Nah, ini bagaimana caranya kita untuk pengembangan terhadap kaum remaja, milenial lah bahasanya, anak-anak remaja untuk bisa ikut bergabung dengan SN gitu loh. Jadi jangan seolah-olah beranggapan ini latihan SN ini buat hanya orang dewasa saja. Itu yang pertama. Yang pertama yang dulu kedua, Pak. Tadi seperti Pak Guru sampaikan. Satu-satu. Yang pertama aja deh. Ya, nanti yang pertanyaan nanti dilanjut Pak. Saya jawab dulu Pak. Iya Pak Guru. Ya. Jadi pada prinsipnya sebenarnya kalau ajas manfaatnya kita jelaskan kepada masyarakat, maka banyak juga orang tua akan dorong anaknya ikut latihan, Pak. Kemudian ajas manfaatnya dulu kita jelaskan. Nah, apa sih manfaat yang diperoleh kalau anak-anak ikut latihan? Ya. Saya dulu ngalami sendiri. Ya.
juga banyak anak-anak juga lain yang mengalami. Yang pertama adalah kalau dia punya gangguan penyakit, Pak. Anak-anak sekarang itu banyak loh, Pak, yang punya gangguan dari autoimun, punya gangguan asma, punya gangguan bronkitis, ya. Macam-macam penyakit anak-anak sekarang kan banyak. Nah, itu kita bisa masuk dari situ. Agar apa? Agar pertumbuhan mereka tidak terganggu. Kalau dia sakit-sakit seperti itu, secara fisik mental dia akan terganggu. Nah, kita bisa masuk dari situ. Yang pertama, asas manfaat untuk orang yang sakit. Karena terbukti dengan latihan itu anak-anak asma itu sembuh, ya, bronkitis, ya, autoimun itu jadi lebih bagus. Termasuk anak hiperaktif, kita juga banyak dulu anak-anak kecil hiperaktif, dengan latihan juga mereka menjadi kalem, ya, nggak hiperaktif, terlalu hiperaktif lagi. Itu dari manfaat yang pertama untuk orang yang punya gangguan. Yang kedua, sebenarnya kalau dia latihannya baik, Pak, dia akan makin cerdas, Pak. Dan itu ada penelitiannya, Pak. Jadi anak-anak yang kalau dia bisa latihan napas dengan baik, itu nanti memorinya lebih baik. Sistem otaknya itu lebih aktif, ya, dibanding orang yang normal, orang yang biasa, sistem otaknya akan lebih aktif. Sehingga dia menerima pelajaran akan lebih baik. Hafalan dia, ingatan dia akan lebih kuat. Jadi itu penting disampaikan. Sehingga anak-anak juga bisa ikut dari usia SD. Yang penting dia bisa tahu tarik napas, tekan napas, keluar napas. Jadi SD, SMP, SMA sebenarnya itu manfaatnya untuk mereka juga luar biasa. Di beberapa daerah sudah ada sih ya, di Bogor saya kira di pesantren juga masuk, di Jawa Timur juga beberapa pesantren juga masuk. Jadi untuk santri-santri latihan juga oke. Mereka manfaat yang utama apa? Ketika baca Al-Quran, napasnya jauh lebih panjang. Ketika menghafal, ingatan mereka akan lebih bagus. Saya kira itu, Pak, ya, pertanyaan pertama. Silakan. Ya, baik. Yang kedua. Oh, ada yang kedua. Geng, monggo, Pak Hendra. Ya, iya, betul. Jadi yang kedua ini begini, Pak Guru. Kebetulan saya kan baru jadi ketua nih di Bekasi, baru 4 bulan lah ya. Nah, selama perjalanan di SN, ya kami kebetulan saya baru udah sampai hampir 4 tahun lah ya di SN ini. Tetapi pada saat saya menjadi ketua, tentunya pengalaman-pengalaman pada saat dulu saya mencermati gitu loh. Ya artinya terlihat bahwa dulu terkadang teman-teman cenderung kalau ada EKT baru tuh pada rame datang gitu, mau menjelang EKT pada sibuk mau daftar ikut EKT mau ujian gitu loh. Nah, terkadang tidak dilihat lagi presensinya, biaya BLBA-nya, kan begitu ya. Nah, sementara pada saat saya jadi ketua, saya juga berpikir, wah ini bagaimana nanti buat bayar honor para pelatih, dan kemudian disiplinnya. Nah, saya mencoba menerapkan pendisiplinan berdasarkan acuan dari ADRT maupun organisasi ya, dari SN. Nah, lalu kemudian ternyata pada saat saya menerapkan acuan tentang presensi latihan, membuat kewajiban BLBA selama mengikuti untuk EKT, ternyata teman-teman yang ada itu malah seolah-olah tidak senang gitu, merasa tidak nyaman dan memusuhi seolah-olah kepada ketua gitu loh kan. Nah, kadang saya juga bingung, tapi ya saya mau bilang apa, karena demi untuk kebaikan SN di masa yang akan datang kalau tidak disiplin. Nah, tentu harapannya ya itu tadi, paling baru 3 kali 5 latihan, ikut EKT, daftar, ujian. Nah, mereka cenderung hanya melihat EKT-nya aja gitu loh. Jadi bukan fungsi kedisiplinan untuk bagaimana membentuk daya tahan tubuh untuk sehari-hari. Nah, seperti itu. Nah, barangkali itu. Terima kasih. Terima kasih. Makanya nanti saya ingatkan juga pelatih utama ke sana untuk cek presensi ini. Jadi sebetulnya presensi itu tujuan adalah melihat anggota latihan teratur atau tidak. Kalau tidak teratur, maka manfaatnya sudah mulai berkurang. Ya, belum lagi tadi terukur dan berkesinambungan. Dari teraturnya aja ingat bahwa latihan itu tidak bisa ditabung. Maksimal itu hanya 2 kali 24 jam. Ya. Jadi kalau niat mereka itu datang ke SN naik tingkat, Pak, udah Bapak tiap minggu naik karena mereka tingkat, biar mereka bayar. Kan organisasi senang. Gak usah harus nunggu bulan 4 bulan, Pak. Udah diumumkannya tiap minggu boleh naik tingkat. Nah, kalau yang dicari hanya tingkatan. Padahal kan SN bukan mau memberikan tingkatan saja. Tingkatan itu adalah mau latihan yang ditambah supaya manfaatnya tak dapat lebih. Itu memang harus dijelaskan. Terus kalau
perubahan seperti Bapak lakukan tuh biasa di mana pro kontra itu pasti ada, Pak. Tapi niat penting, niat kita lurus untuk kebaikan. Itu yang paling penting, Pak. Nggak ada masalah, ya. Nah, dengan pendekatan yang baik, ya harus disampaikan untuk apa? Lah itu dijelaskan sama guru, latihan itu yang penting teratur. Ya, kalau cuma naik tingkat tuh bisa kita usulkan nanti ke pusat tiap minggu naik. Udah. Ya, kenapa? Kita mau ngambil manfaat dari latihan itu. Saya kira Pak ya, terima kasih masukannya. Saya ingat pelatih-pelatih yang ke Bekasi Pak untuk lebih kontrol disiplin prestasi lagi Pak. Iya, matur nuwun Pak Guru. Ini ada yang raise hand, Mas Holid Asari, ini dari SN Jember, penasehat SN Jember, Bos Senyum Media, bahkan tokonya dinamai Senyum Media Nusantara. Wah, keren nih. Monggo Mas Holid. Jadi, matur nuwun Pak Guru. Saya anggota SN mulai 94 dan gabungan sudah 20 tahun. Gitu. Waduh. Ya ini yang kebalikan dari tadi Tasik. Kalau saya mau ikut ujian, saya terus terang tahu diri Pak. Karena presensi saya tidak sampai 18. Saya kadang 4 bulan itu hanya, mohon maaf, terus terang aja, nggak lebih dari 10 presensi setiap 4 bulan. Lah, dari penjelasan Pak Guru, terus terang saya jadi malu sendiri dan timbul niat untuk segera aktif lagi seperti tadi disampaikan bahwa olahraga tidak bisa ditabung, harus 2 kali sehari. Pertanyaan saya, efek apa dalam olahraga SN ini 20 tahun hanya digabungan saja Pak? Apa yang ada dalam tubuh kita, efek apa yang menyebabkan kekurangan atau penyakit apa sehingga harus dibenahi, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Bapak punya kesadaran itu namanya pencerahan, Pak. Itu pentingnya kita bertemu seperti itu ya seperti itu. Supaya mengingatkan kembali mana yang perlu kita perbaiki selanjutnya. Nah, tingkatan Pak, tingkatan yang kita berikan itu adalah untuk menambah volume latihan. Saya beri contoh sederhana. Kalau sekarang Bapak itu tingkat gabungan, berarti saya beri beban dumbbell 5 kilo Pak. Kalau Bapak ngangkat 5 kilo terus menerus, apa yang terjadi? Itu sudah bagi tubuh itu sangat ringan Pak. Nah, karena bagi tubuh sangat ringan, tubuh nggak berusaha meningkatkan kemampuan tubuhnya lagi menjadi lebih bagus. Kalau orang hanya di tingkatan itu, dia hanya sekedar menjaga kondisi. Pada tubuh kita sempurna bisa ditingkatkan terus. Saya beri contoh Pak ya. Saya dulu waktu umur 36 Pak. 36 itu berarti 25 tahun yang lalu Pak. Saya dari Jogja lari ke arah Kaliurang sini. Itu besok paginya saya nggak bisa jalan, Pak. 25 tahun lalu. Sekarang saya dari bawah naik ke atas, turun ke bawah, masih bisa lari, Pak. 25 tahun kemudian apa saya lebih loyo? Tidak, saya lebih kuat. Karena apa? Tubuh saya bagus. Dia diolah, dia meningkat. Jadi makin berumur, saya merasa bukan makin tua, makin muda, Pak. Karena secara biologi memang saya makin muda. Ya. Nah, jadi tingkatan itu diberikan untuk meningkatkan beban latihan. Ambillah, Pak, itu. Nah, tapi Bapak benar. Kalau presensinya nggak dipenuhin, ya sebaiknya tidak. Dengan kesadaran itulah, Bapak nanti latihannya tertib, ya seminggu 3 kali, nanti naik tingkat. Nanti kondisi tubuh Bapak akan semakin muda, bukan semakin tua loh Pak. Karena dilatih terus dia akan semakin muda. Metabolisme itu yang menunjukkan tua mudanya seseorang. Kalau metabolisme makin bagus, kita bukan makin tua, kita makin muda. Secara biologis seperti itu. Itu Pak ya. Moderator Gorontalo, jangan lupa. Luar biasa. Pak Mas Holid, hasil latihan akan semakin muda Mas Holid. Jadi bukan merasa semakin tua. Ya, masih muda kok. Ya, masih muda kok, masih muda ya. SN Gorontalo, monggo Bapak. Terima kasih moderator, terima kasih Pak Guru.
kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Ya. Monggo Bapak. Ya, alhamdulillah diberikan kesempatan saya. Jadi yang ingin saya tanyakan, yang pertama berhubungan dengan latihan bagi anggota yang barusan sakit. Itu prosesnya bagaimana? Kan biasa latihan bersama. Apa porsi yang kami mohon petunjuk mengenai porsi latihan bagi anggota yang baru habis sakit. Itu. Halo, jelas Mbak? Iya, Bapak, monggo jelas. Monggo Iya. Itu agar kami di lapangan tidak salah memberikan porsi. Ya biasanya kalau orang habis sakit itu dia butuh menyesuaikan lagi. Kemudian yang kedua pertanyaan kami itu bagaimana bagi yang orang habis COVID, porsi latihannya bagaimana untuk menyesuaikan itu bagaimana Pak Guru? Tambahan Pak Guru, terus terang kalau tadi Pak Guru bilang kita semakin tua, seperti tadi Pak Guru bilang Pak Guru semakin tua semakin kuat. Kalau saya semakin tua semakin semangat, apalagi ketemu dengan Pak Guru sebagai mentor yang saya kagumi. Kemudian Pak Guru, kami sampaikan tadi ada beberapa yang dari pertanyaan itu seperti anggota yang ada di daerah. Untuk anggota yang sekolahan seperti SD SMP di Gorontalo itu sudah ada dan memang betul itu akan meningkatkan kecerdasan. Alhamdulillah 1-2 tahun lalu itu di Gorontalo ada berapa orang yang SMP itu mereka punya prestasi yang bagus, mereka kan sekolah unggulan dan mereka sering meraih juara. Itu makanya tadi seperti disampaikan bahwa bagus itu kalau anak-anak sekolah ikut latihan SN. Kemudian yang kedua, untuk peningkatan fisik, alhamdulillah saya kalau sepeda diajak bos saya sama teman-teman, saya tidak kalah fisik dan bos saya itu mengakui. Cuma terus terang Pak Guru, saya akui bahwa saya ini orang yang suka pandang enteng terhadap ini, mentang-mentang ini ya anggota SN jadi itu. Jadi kurang kesadaran dari saya. Jadi biasanya kalau saya ada kekurangan itu saya minta petunjuk sama pelatih, Pak Mak Bekti, Pak Imam. Alhamdulillah saya kemarin memang teman-teman di RRI itu ada 17 orang kita kena COVID. Tapi saya tidak ada gejala Pak Guru ya. Berdasarkan pada saat itu saya langsung komunikasi. Kalau ada apa-apa saya tetap komunikasi dengan pelatih pusat. Alhamdulillah dengan petunjuk Mas Imam, Pak Imran tenang. Yang kedua istirahat dan lain-lain termasuk latihan. Saya besoknya itu latihan. Terus saya setiap habis 2 hari latihan, saya tes ke ini, saya punya oksigen dalam darah, denyut nadi, ada dokter kami. Alhamdulillah meningkat. Dan saya sampai hari ini, alhamdulillah Pak Guru, saya menurut saya kelihatan bugar Pak Guru. Itu alhamdulillah, itu juga berkat doa dan pertolongan Allah dan juga motivasi daripada pelatih pusat. Jadi itu saya tidak bohong bahwa memang latihan yang perlu ditingkatkan di sini. Jangan malas latihan. Mungkin tadi itu Pak Guru 2 pertanyaan saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imran. Jadi pada prinsipnya tidak hanya orang yang baru sakit, ya. Jadi siapapun itu kalau sudah lama tidak latihan, jadi baik dia sakit ataupun tidak, porsi latihan itu harus mulai dari yang ringan. Jangan langsung masuk ke porsi seperti yang sudah latihan rutin. Jadi misalnya ada anggota 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun dia udah nggak latihan, kepingin latihan lagi. Jangan langsung masukkan ke kelasnya, ya. Mulai lagi dari pelan-pelan, misalnya tiap jurus hanya 2 kali, terus 6 langkah atau 8 langkah. Jadi jangan langsung masukkan ke kelasnya.
nanti dia akan megap-megap setengah mati karena tubuhnya sudah tidak normal seperti anggota yang rajin latihan. Jadi yang sakit juga sama, terutama kalau dia sakitnya kena penyakit infeksi atau gangguan jantung pembuluh darah, itu harus lebih hati-hati. Tapi kalau gangguan penyakitnya metabolisme, misalnya dari sakit gula atau kolesterolnya tinggi atau trigliseridnya tinggi, itu kalau dia absen latihannya cuma sebentar, itu latihannya lebih yang tadi nggak apa-apa ya. Jadi halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak. Lagi dari SN Kudus. Sebentar. Sudah cukup Pak Imron? Ya, jawaban Pak Guru. Ada lagi yang mau saya tambahkan. Oh, nggih, monggo Pak Guru. Jadi Pak Imron sudah benar. Salah satu cara menaikkan oksigen dalam darah adalah dengan latihan. Itu sudah benar. Jadi harus diingatkan semua anggota SN, kalau saturasi oksigen menurun, karena yang normal adalah 95 sampai 100%. Kalau menurun, justru harus rajin latihan napas, harus rajin bergerak, jangan diam. Semakin kita diam, pertukaran zatnya itu semakin jelek. Ya. Jadi kalau kita melihat konsentrasi atau saturasi oksigen kita di darah menurun di bawah 95%, justru kita harus latihan napas. Kalau bisa bergerak dengan latihan SN, itu otomatis akan meningkatkan karena sirkulasinya semakin baik, tingkat kepekatan ataupun konsentrasi oksigen di darah nanti akan meningkat. Ya. Jadi jangan lupa ya bahwa olahraga itu meningkatkan kandungan oksigen dalam darah. Ya. Jadi jangan sampai nanti sudah sesak, sudah turun sampai 80%, 70%, kita baru sibuk latihan, itu udah terlambat nantinya. Saya kira itu Bu Putu, silakan. Oke, semangat selalu Pak Imron, teman-teman SN di Gorontalo ya, salam 3S sembuh. Sehat saudara. Kemudian ada yang raise hand lagi, Abah Iwan dari Bogor. Monggo Abah Iwan, mangga Abah Iwan, sehat dan sehat nggih Abah Iwan nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah nggih. Dan di sebelahnya ada Putih. Eyang ya, Yangti. Monggo Abah Iwan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Guru dan selamat siang semua yang mengikuti acara ini. Pak Guru, saya cuma mau mempertanyakan, pada bulan Februari kemarin, kami sekeluarga itu terdampak COVID. Alhamdulillah buat saya yang komorbid itu tidak berdampak terlalu banyak. Tapi untuk istri saya, untuk Putih Frida ini, kedengeran nggak Bu Putu? Halo? Iya, kedengeran. Kedengeran? Ya. Tapi untuk istri saya, setelah beberapa bulan, setelah 3 bulan kami sembuh dari COVID dan mendapat vaksin, yang pertama, untuk istri saya ada reaksi dengan timbulnya penyakit-penyakit baru yang sekarang ini disebut penyakit autoimun, di mana mungkin bisa dijelaskan sama Pak Guru, nuwun sewu, matur nuwun. Jadi saya mengalami pertama dengan kerontokan rambut, kemudian ada bercak-bercak merah, kemudian nyeri perut yang kalau di USG, ada radang pada usus, kemudian nyeri otot sendi yang sampai kaki itu ya sempat nggak bisa digerakkan, seperti itu Pak Guru. Lalu saya diperiksa sampai dinyatakan suspeknya ya autoimun gitu loh Pak Guru. Bagaimana cara mengatasi? Bagaimana saya harus mengatasi ini? Matur nuwun. Ya, terima kasih
Nggih, Abah Iwan dan Bu Frida semangat nggih. Terima kasih, Bapak Iwan. Oke, saya udah paham. Jadi kondisi fisik Abah Iwan sama istri ini memang agak berbeda, ya agak berbeda. Ibu itu lebih lemah, sehingga dampak COVID ibu memang lebih lemah, ya. Salah satu dampak COVID yang kita hati-hati adalah reaksi antibodi yang berlebihan yang sekarang terkenal dengan istilah badai sitokin. Nah, antibodi kita akhirnya membabi buta. Dia menyerang kemana-mana. Padahal virusnya udah negatif, tapi dia masih ngamuk kemana-mana, nabrak sana, nabrak sini. Nah, ibu cenderung mengalami hal seperti itu, sehingga timbul peradangan dan lain sebagainya. Nah, ibu harus cukup makan protein, sayur dan buah, ya. Terus jangan lupa latihannya jalan terus, Bu, ya. Sekuat ibu tapi terus harus bergerak supaya menormalkan kembali kerja antibodi tadi yang ngawur tadi, Bu. Ya. Jadi itu harus mulai dinormalkan dengan latihan selain jaga makan dan seterusnya. Yang kedua, istirahat ibu harus cukup ya. Jadi kalau malam tidur bisa 7 sampai 8 jam. Pokoknya jangan mikir yang itu Bu, ya. Itu sekarang lagi pemulihan, sekarang yang masih ngawur itu justru kerja antibodi ibu itu berlebihan sehingga terjadi badai sitokin yang nyerang ke sana ke sini yang sebetulnya sudah selesai pekerjaannya. Saya kira itu Bu ya. Oke, matur nuwun Pak Guru. Ini waktunya sudah 11.47. Kayaknya masih banyak sekali pertanyaan Pak Guru. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, mohon izin juga Pak Guru, nanti akan ada sesi selanjutnya karena kita sudah menyita waktu Pak Guru 2 jam ini. Ya, di Jember aja ini sudah mulai zuhur ya. Nanti Bapak Ibu sekalian, nanti akan ada sesi berikutnya untuk curcol-curcol dengan Pak Guru tentang gimana tipsnya, kemudian keluhan-keluhannya, dan juga nanti selain dengan Pak Guru Marianto, kita akan undang juga pelatih utama Pak Guru Saryanto dan juga pelatih-pelatih yang lainnya supaya nanti Bapak Ibu bisa langsung berdiskusi dan berkonsultasi. Ini malah ya ini banyak sekali pertanyaan Pak Guru sampai saya bingung ini mana yang mau saya baca saking banyaknya pertanyaan. Mungkin saya fokus ke ini. Ada pertanyaan yang mungkin bisa menjawab pertanyaan dari beberapa pertanyaan yang lain terkait ini. Berapa sih latihan standar minimal dan maksimal untuk latihan mandiri? Bahkan Pak Guru ini ada yang menanyakan, apakah ada tutorial latihan di rumah? Karena pengen latihan di rumah tapi nggak pede. Ya, jadi ada pertanyaan seperti itu dan tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Guru hubungan antara tingkatan seseorang di SN dengan kebugaran seseorang. Jadi pada prinsipnya teman-teman ini masih ragu-ragu Pak Guru jika harus latihan sendiri di rumah itu porsinya berapa? Apakah bisa boleh ada tutorialnya begitu? Nah, mungkin itu Pak Guru untuk satu pertanyaan dan nanti ada satu pertanyaan terakhir terkait dengan tawaran penelitian. Ya, monggo Pak Guru. Ya, terima kasih Bu Putu. Jadi pada prinsipnya sangat dianjurkan itu anggota itu yang bisa latihan mandiri karena latihan mandiri itu melatih motivasi kemauan diri sendiri. Kalau latihan bersama-sama kadang-kadang ada halangan, misalnya seperti pandemi inilah kan ada halangan ya. Kadang-kadang juga ada acara undangan dan sebagainya ada halangan. Jadi sebetulnya sangat dianjurkan untuk bisa latihan mandiri. Pertama yang harus diperhatikan adalah latihan mandiri itu prosedurnya sama dengan biasanya. Jadi duduk napas awal kira-kira 10 menit. Nah, latihan intinya itu diusahakan sekitar 1,5 jam. Karena menurut penelitian manfaat maksimal kalau kita latihan itu memang sekitar di 1,5 jam. Kalau kurang atau nggak punya waktu minimal 1 jam. Ya, kalau mau yang ideal 1,5 jam itu bagus. Setelah itu selesai cooling down, duduk napas, duduk lagi, akhir itu 10 menit. Bedanya adalah ketika napas duduk awal itu tarik
napas 1, tekan tahannya 2 kali lipat, keluar napasnya 1. Jadi segitiga, tapi hanya sama sisi, jadi tidak sama ketiganya. Tahannya itu lebih lama, paling tidak 2 kali lipat. Jadi kalau tarik 10 detik, tekan tahannya 20 detik, keluarnya 10 detik. Ya. Tapi kalau selesai latihan, itu masuk penenangan, itu segitiganya sama sisi. Kalau tarik 10 detik, tekanannya juga 10 detik, keluarnya juga 10 detik. Ya, beda. Bedanya di situ ya. Kalau makin bagus, kuat 15 detik, 15 detik, 15 detik. Makin tinggi tingkatannya, segitiganya semakin besar. Ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Kalau belum punya pegangan untuk latihan di rumah, nanti saya pesan kepada pelatih untuk membuat. Biasanya harusnya bisa didapat dari pelatih yang di daerah. Tapi kalau tidak, nanti saya akan pesan ke Mas Iman dan kawan-kawan untuk buatkan untuk panduan latihan di rumah, karena memang tidak sama materi, setiap latihan tidak sama, ada variasinya. Ya, latihan pertama apa, latihan kedua apa, itu memang ada kurikulumnya. Demikian Bu Putu. Nggih, matur nuwun Pak Guru Marianto. Ini masih banyak sekali pertanyaan. Mungkin karena kita cukupkan waktunya sampai jam 12 siang dan mungkin pertanyaan-pertanyaan itu bisa disampaikan di Facebook-nya Pak Guru Marianto dengan nama Marianto Satria Nusantara, atau bisa juga ditanyakan pada pelatih daerah, atau juga bisa di Satria Nusantara Jember di acara ini live. Jadi buat Bapak Ibu yang masih ketinggalan bisa nanti menonton secara mengulang untuk melihat tanya jawab dengan Pak Guru. Dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dari Satria Nusantara unit lainnya, lembaga daerah lainnya untuk bisa mengadakan acara yang sama. Sehingga kita saling nimbrung nih, mungkin nanti setelah ini SN Bogor, SN Bandung, kemudian yang lain-lainnya secara bergiliran. Sehingga ini tadi pertanyaannya tidak membludak Pak Guru. Jadi banyak sekali pertanyaan, karena waktunya terbatas, mohon maaf Bapak Ibu sekalian belum bisa disampaikan. Dan ada satu pertanyaan terakhir dari SN Surabaya, bukan pertanyaan sih, permintaan kepada Pak Guru. Ini dari Mas Rahman, mental coach ya. Beliau menanyakan ingin riset tentang mind body connection ya, terkait dampak latihan SN terhadap keadaan tubuh. Nah, saya sarankan kepada Pak Rahman untuk kontak langsung Pak Guru, bagaimana mekanismenya dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu dari saya. Di sini masih ada dua yang raise hand ini. Gimana ya Pak Zulkiflianis? Gimana Pak Guru? Kita satu lagi Pak Guru? Ya, silakan sebelum saya tutup. Ya. Oke, Pak Zulkiflianis, monggo ini diberi kesempatan oleh Pak Guru. Satu saja nggih, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam SN Pak Marianto. Ya, silakan Pak. Oke Pak Marianto. Pertama, udah lepas rindu saya ketemu Pak Marianto karena sudah lama. Saya di SN Payakumbuh sekarang. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita latihan porsi SN untuk mengantisipasi COVID, dan bagaimana juga kalau kena corona, bagaimana kita cara latihan untuk penyembuhan diri sendiri dan cara mengobati orang lain, membantu orang lain. Demikian Pak Marianto, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jauh-jauh dari Payakumbuh, nggih, Pak Guru. Ya, jadi prinsipnya latihan rutin itu Pak sudah menjaga kondisi kita supaya tetap fit ya Pak ya. Jadi latihan rutin diusahakan itu menjadikan nanti yang baik. Yang kedua, kalau ada orang lain yang sakit hubungan dengan COVID, prinsipnya kita bisa saja membantu. Ya, niat kita ya membantu meningkatkan antibodinya, tapi pada prinsipnya juga tetap yang namanya nutrisi
harus oke Pak ya diberikan. Nah, nanti kalau untuk teknis latihan yang lengkap, Bapak bisa hubungi Bu Betnawati Pak. Di Sumatera Barat kan ada pelatih putrinya Pak, Bu Betnawati Pak. Bapak Ada Pak. Iya. Nah, itu bisa. Nanti teknis latihan segala macam bisa ke beliaunya Pak ya. Siap Pak, siap. Ya. Oke, itu aja Pak. Baik Pak. Ya Pak. Terima Terima kasih Pak. Ya, matur nuwun Pak Guru, sudah lengkap pas kita jam 11:56 ya. Matur nuwun Pak Guru Marianto yang sudah meluangkan. Ada pengumuman. Oh, nggih, Pak Guru, monggo. Ini ada pengumuman dari pelatih utama. Kalau melihat kondisi terakhir, kalau vaksin berjalan dengan baik, maka bulan November itu rencana pemerintah itu sudah 70% vaksin, maka kekebalan komunal tentu diharapkan sudah terjadi. Nah, untuk itu kami dari SN Pusat merencanakan bahwa ada EKT nanti penjuru di Padepokan itu tanggal 2 sampai tanggal 5 Desember. Karena sudah lama, kasihan anggota-anggota penjuru sudah 2 tahun lebih ini nggak evaluasi kenaikan tingkat. Jadi kita menyediakan jadwal tanggal 2 sampai tanggal 5 Desember ya untuk evaluasi kenaikan tingkat penjuru di Padepokan. Tapi ada syaratnya seperti biasa plus harus yang sudah vaksin 2 kali ya supaya nggak nulari temennya. Ya, jadi membawa sertifikat vaksin ya Pak Guru nggih, sertifikat vaksin nggih. Sudah vaksin 2 kali karena rencana pemerintah kan November udah selesai semua ya. Jadi yang udah vaksin 2 kali, nah itu salah satu persyaratan itu di samping persyaratan seperti biasanya. Demikian Bu Putu. Terima kasih untuk perhatian semua pengurus dan anggota Satria Nusantara di seluruh Indonesia. Mohon maaf kalau ada kekurangan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup acara Bincang Sehat bersama Bapak Guru Satria Nusantara, Bapak Marianto, dan kita ucapkan bersama-sama dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sehat semua. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Marianto atas waktunya. Terima kasih kepada panitia yang sudah membantu. Salam sehat buat semuanya. Assalamualaikum Mbak Putu. Terima kasih ikutan gabung nih. Salam sehat semuanya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Marianto atas waktunya. Terima kasih kepada panitia yang sudah membantu. Salam sehat buat semuanya. Assalamualaikum Mbak Putu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Waalaikumsalam. Marianto atas waktunya. Terima kasih kepada panitia yang sudah membantu. Atas waktunya, terima kasih kepada panitia yang sudah membantu. Oke, dosen Jember next. Terima kasih. Di terik mentari atau embun pagi di bawah langit lalu api. Mengeras keringat, memompa semangat, mengingat satu tekad. Ingatkan jantung mata dan jiwa yang tepat, bagaikan lawan.
Apa kabar Pak Sugiman? Monggo Bapak, ini apa acara bebas ini mungkin kangen-kangenan buat yang lama nggak. Alhamdulillah baik. Apa kabar Pak Sugiman? Mas Sugiman, juara lari masih lari terus. Alhamdulillah Mas Ian. Ya, Jangan insya pernah Allah. lari lagi. Kangen sama Ya, rutin itu aja. Apa kabar Mas Sugiman? Ya, insya Allah Desember kita ketemu lagi di Jogja ya Pak ya. Ambil ya. Masih lari terus. Alhamdulillah Mas Ian. Ya, Jangan pernah insya lari Allah. lagi. Kangen sama Ya, rutin itu aja. Apa kabar Mas? Ki Mbak Le so Desember melu ora Mbak? Melu Mbak? Ya, insya Allah ikut, insya Allah ikut. Insya Allah. Terus kemudian karo Terus latihan lari dulu ini, cek Ayo. kuat melayune iki. Sudah Pak. Ora tau dirayen nih jurus penjuru nih.